Jadi tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah The Treasure of Love. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara sekalian, ada sepasang pemuda-pemudi yang akan menikah dan tinggal bersama. Maka mereka membongkar barang di rumah mereka masing-masing karena mereka akan masuk ke rumah yang sama, menikah ya. Dan rumahnya itu tidak terlalu besar. Jadi masing-masing mesti memilih-milih barang mana yang mau dibawa, barang mana yang mau dibuang. Nah, saudara sekalian, sang suami memilih barang-barangnya dan menemukan ada barang seperti ini, saudara sekalian ya. Barang ini adalah satu kopian dari dokumen kuno ya, yaitu dokumen kemerdekaan Amerika, Declaration of Independence ya. Ya udah dijual, saudara sekalian, siapa tahu ada yang mau, begitu kan, dijual laku $2,5, kira-kira 40.000 rupiah. Saudara sekalian, yang membeli itu seorang yang punya mata dan punya pengetahuan sejarah. Memang itu barang kopian, bukan asli, tapi itu kopi yang langka, tahun 1823. Nah, saudara sekalian, untuk bisa membedakan berbagai kopi tentu harus punya mata tertentu begitu ya. Orang itu membeli dengan harga $2,5, saudara sekalian. Kemudian dia teliti, benar itu termasuk kopi yang langka dari Declaration of Independence. Dibeli dari tangan pemuda tadi dengan $2,5. Lalu dia lelang, saudara sekalian. Saudara tahu laku berapa? $480.000. Yang kalau dirupiahkan 7,5 miliar. Aduh, saudara sekalian ya. Bayangkan, sampah satu orang yang dia harus buang adalah harta karun bagi orang lain. Saudara, orang yang jual $2,5 itu kira-kira gimana perasaannya? Menurut saudara? Aduh, saya dikasih berkat sama Tuhan jadi milioner ya. Kok saya buang? Ya, dianggap sampah, saudara sekalian. Tetapi dia berkata begini, dicatat di surat kabar, "Oh, I'm happy for him." Ya. Kalau itu tetap di tempat saya, itu jadi sampah. Saya bersyukur ada orang yang bisa mengerti nilainya dan menjualnya, dapat uang banyak buat dia. Tapi saya tetap, meskipun baca kalimatnya seperti itu, dalam hati saya yakin. Itu kan di koran, di wawancara ya. Begitu di rumah pasti istrinya begini-beginiin dia, betul saudara sekalian. Saya gak usah kerja sekarang ini 8-10 jam, saya bisa bebas begitu kan kerjanya kan. Kamu itu ya dari dulu males belajar sejarah. Kalau kamu rajin dikit, tahu itu harta karun di tempat kamu. Saudara sekalian, betul sekali. Seringkali kita miss ya, kehilangan harta yang ada di dekat kita. Kita pikir harta karun tuh jauh di sana, begitu ya, di mana-mana, saudara sekalian. Tetapi harta itu seringkali dekat pada kita dan kita anggap itu nggak berharga dan kita sia-siakan. Dan ketika jaraknya sudah jauh dari kita, baru kita sadari itu harta karun. Kenapa selama ini saya tidak mengakui hal itu? Saudara, kita seringkali mengabaikan, membuang apa yang sangat berharga
karena begitu dekat dengan kita. Nah, itu yang hampir terjadi pada Yusuf, saudara sekalian. Yusuf menemukan Maria itu mengandung sebelum mereka menikah. Tentu saja kita bisa mengerti Yusuf mana mungkin berpikir ini dari Roh Kudus. Di mana doktrin itu ada, saudara sekalian? Doktrin kelahiran dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, itu doktrin yang kemudian kan berkembang setelah Yesus naik ke surga. Baru orang-orang memikirkan bagaimana ya prosesnya datang. Tentu saja Yusuf tidak mengerti hal itu ketika itu terjadi. Dan dia hanya bingung dan sangat kecewa. Saya kira Maria ini baik-baik, perempuan baik-baik. Ternyata seperti ini. Maka dia mau menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena Yusuf seorang yang baik, tidak mau mempermalukan Maria. Saudara sekalian, dia hampir membuang harta kasih ya yang Tuhan berikan. Dia hampir membuang dirinya dari rencana Tuhan yang agung. Tetapi kita lihat tadi seperti dalam firman Tuhan yang kita baca dan dalam sedikit drama yang kita nonton tadi, ada intervensi dari malaikat Tuhan yang mencegah Yusuf. Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandungannya dari Roh Kudus. Maka saudara, kalau kita baca tadi disebut Maria ibunya, gak dibilang Yusuf bapaknya, karena bukan dia bapaknya, Allah adalah bapaknya. Natur manusia Yesus diciptakan dengan supernatural dari kuasa Roh Kudus ya. Maria ibunya, Yusuf bukan bapaknya. Itu jelas ya. Dan malaikat menjelaskan itu kepada Yusuf. Bagi Yusuf, kalau bapaknya Allah, tidak ada masalah. Maka Yusuf itu bertekad mengambil Maria, menjaga kesuciannya, menjaga sampai bayi itu lahir, dan ikuti kata malaikat yaitu firman Tuhan, namai dia Yesus. Saudara, Yusuf percaya dan taat. Dan Yusuf adalah, boleh kita katakan, salah satu orang pertama yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia percaya kata-kata Tuhan, bayi yang dalam kandungannya adalah dari Allah. Dia namanya Yesus yang artinya menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara sekalian, luar biasa kalau kita lihat ya. Terhadap harta kasih yang Tuhan berikan yaitu Yesus, bisa ada dua macam respon. Dan ini sangat kritikal. Satu, menerima, menghargai, satu lagi membuang. Gak ada pilihan ketiga. Yusuf cuma dua pilihan, kamu terima apa kamu buang Maria. Terhadap Yesus, the treasure of love, harta kasih dari Allah ini, kita hanya punya dua sikap. Satu, menerima, menghargai dengan sungguh-sungguh, atau kita membuang. Dan saudara-saudara sekalian, yang bahaya membuang bukanlah orang jauh, tapi orang dekat. Yang bahaya membuang adalah Yusuf yang dipakai oleh Tuhan. Yang bahaya membuang adalah Maria. Ketika misalnya Maria berkata, saya gak siap Tuhan, jangan saya gak mau bayi di kandungan saya ini. Saya masih mau sebagai gadis muda bersosialisasi dengan teman-teman saya. Nanti mereka menikah, baru saya menikah. Saya gak mau sekarang. Saudara, mereka ini dalam resiko dan bahaya membuang harta kasih Tuhan. Karena paling dekat dengan kisah ini. Tetapi saudara sekalian, mereka adalah orang-orang yang taat ya. Dan memang terhadap Yesus, harta yang sangat berharga, anak tunggal Allah yang diberikan, sering kali orang salah kaprah saudara sekalian. Orang berkata begini, kalau Tuhan datang dalam kemewahan, kekuasaan dan keramaian, pasti banyak orang terima dia, viral. Viral kan, betul saudara sekaliannya. Apa-apa kalau gak diviralin mana orang tahu. Nah, Tuhan datangnya di dalam kesederhanaan, dalam kelemahan, dalam kesunyian di Bethlehem, kota kecil. Ya siapa yang tahu Tuhan? Jangan salahkan orang tidak cari Tuhan. Saudara, kita seringkali membela manusia dan membela diri kita sendiri, mengatakan bukan salah kita, salah Tuhan. Kalau Tuhan mau viral, kita semua orang pasti kasih ruangan buat dia. Datang dong dalam kuasa, kemewahan, keramaian. Viralkan, jadi semua bisa datang. Ya kalau Tuhan datang dalam kesunyian, yang tahu cuman gembala, yang malam-malam ada tidurnya di luar. Kalau orang di kamar mana tahu, mana kedengaran. Saudara sekalian, tetapi justru Tuhan memang datangnya tidak viral. Kenapa demikian? Karena memang Tuhan mau membalikkan nilai-nilai di dunia ini. Yang dunia hargai apa saudara sekalian? Yang dunia hargai adalah kekuasaan, kemewahan ya, dan keramaian.
Tapi Tuhan justru datang lahir untuk membalikan nilai-nilai itu. Sehingga manusia yang tidak mengenal Tuhan salah kaprah. Maka dikatakan Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Memang, karena Tuhan datangnya seperti ini, kemungkinan membuang dia lebih besar daripada menerima dia. Tetapi Yesus Kristus, kalau orang tahu dia adalah batu penjuru yang sangat berharga, yang menopang seluruh bangunan. Saudara, kita harus hati-hati di sini ya, karena yang membuang Yesus itu adalah orang dekat. Yang menutup pintu di Bethlehem untuk Yesus lahir itu orang Bethlehem, saudara sekalian. Ya, bukan orang lain kan. Dan orang Bethlehem adalah orang yang tahu bahwa kota mereka adalah dinubuatkan Nabi Mika, tempat lahirnya Mesias. Jadi yang bisa membuang Yesus itu orang dekat, bukan orang jauh. Yang menganggap Yesus itu tidak waras itu kan keluarganya. Ya. Ibumu dan saudara-saudaramu menunggu di luar, mau panggil kamu karena kamu dianggap sudah gak waras. Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, kita ini sebagai pengikut Yesus kan orang dekatnya Yesus. Betul saudara sekalian ya. Jangan sampai kita menuju Advent, menuju Natal, kita tidak menghargai dia yang begitu dekat dengan kita. Karena yang bisa membuang Yesus itu orang dekat. Yang bisa tidak menghargai dia, orang dekat. Kita posisinya seperti Maria Yusuf, so close. Tetapi kalau kita mengabaikan dia, wah, kita melewatkan kesempatan ini. Nah, untuk menghargai kasih Allah, memang harus ada usaha. Nggak bisa otomatis menghargai. Karena kita menghargai yang mewah ya, yang populer begitu kan, yang viral saudara sekalian ya, yang ramai, yang powerful. Kita nggak pernah merayakan yang simple, yang sunyi, sepi, kemudian yang sederhana, yang lemah seperti bayi gitu. Kita tidak menghargai hal itu. Maka untuk menghargai kasih Tuhan, treasure of love, memang harus melawan natur berdosa kita. Aduh, Natal sebenarnya setiap tahun sama aja ya, seperti ini ya, agak membosankan. Nah, harus lawan itu. Itu mesti kita lawan. Advent 1, 2, 3, Natal itu rutin tiap tahun. Itu pikiran harus dilawan. Karena untuk menghargai Yesus, kita harus mengatasi kelemahan kita. Kita harus mengatasi natur berdosa kita. Kita harus melakukan terbalik dari apa yang kita biasa lakukan sebagai manusia di dalam kedagingan, saudara sekalian. Nah, apa itu yang kita bisa hayati dan hargai dari kasih Tuhan? Yang kita lihat dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25 ini. Saudara sekalian, kasih Tuhan, kasih itu rela berkorban. Ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Saudara sekalian, kata menyelamatkan di sini sangat istimewa ya. Oleh karena kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kalau kita menyelamatkan diri sendiri, maka Yesus cuma dibilang helper ya. Dia meringankan beban kita. Sebenarnya kita bisa menyelamatkan diri sendiri dengan usaha kita. Tuhan mengkomplitkan itu ya dengan pertolongannya. Tapi kalau dibilang Yesus adalah juru selamat, itu berarti memang kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan Tuhanlah yang menyelamatkan kita sepenuhnya, sehingga dia disebut juru selamat, saudara sekalian, savior. Nah, itulah pengorbanan. Pengorbanan artinya Yesus melakukan apa yang kita gak bisa lakukan buat diri sendiri. Itu sacrifice. Kenapa dikatakan orang tua sacrifice buat anak? Karena anak gak bisa kasih makan sendiri. Bisa anak masak sendiri, baru lahir. Bisa anak 5 tahun siapin makanan sendiri. Bisa anak 5 tahun belanja ke pasar. Bisa anak 5 tahun bekerja cari uang. Gak bisa. Nah, maka dibilang orang tua berkorban buat anak. Because you cannot do it for yourself. Someone has to do it all for you. Itu sacrifice. Itu pengorbanan, saudara sekalian ya. Kalau kita bisa tapi hanya dengan bantuan lebih baik, itu namanya asisten. Bantuan, help, pertolongan. Bukan pengorbanan. Pengorbanan yang sejati adalah ketika orang betul-betul helpless, gak bisa berbuat apa-apa, hopeless, gak bisa ngapa-ngapain. Di situ datang kasih dan pertolongan. Itu pengorbanan. Disitulah kasih pengorbanan Tuhan.
Saudara, seorang wanita menggendong bayi, ketika gempa terjadi dia ambil bayi ini, dia dekat bayi itu, dia melindungi bayi itu dengan badannya, dan puing reruntuhan bangunan menimpa dia sampai akhirnya dia meninggal. Tetapi bayi itu selamat. Saudara, ketika digali ternyata bayi itu bahkan bukan bayi dia. Itu bukan anak dia, saudara sekalian. Itu pengorbanan. Karena memang bayi itu tidak bisa memprotek dirinya sendiri dari gempa bumi. Dia harus memerlukan bantuan orang lain. Dan ada harga yang dibayar. Itu namanya pengorbanan. Saudara sekalian, satu hal tentang pengorbanan manusia ya. Ketika bayi ini, anak ini kemudian bertambah besar, diberitahu oleh orang, kamu itu bisa besar karena ada yang mati buat kamu. Semestinya kamu yang mati. Ya, bahkan orang tua kamu gak di tempat. Tapi ada seorang wanita yang dengan cinta kasih, pengorbanan memeluk kamu, mengorbankan badannya supaya kamu itu bisa tidak tertimpa reruntuhan. Saudara, anak ini menyadari, aduh saya hutang budi ya sama wanita tadi, sama keluarga wanita tadi. Saudara, dia hidup itu dengan beban ya. Dengan beban, saya mesti hidup baik-baik nih. Saya gak boleh hidup sembarangan karena ada orang mati demi saya. Karena ada orang berkorban demi saya. Saudara, memang kalau manusia itu berkorban buat kita ya, beban kita tuh berat ya. Kita hutang budi gak tahu gimana bayarnya. Itu kan istilah manusia begitu ya. Kita hutang budi gak tahu gimana bayarnya. Itulah pengorbanan manusia. Gak ada cara kita mau bayar bagaimana. Apa kita mau mati juga bagi keturunannya? Kan susah, saudara sekalian ya. Bagaimana caranya? Tapi coba sebentar kita berhenti mikir soal pengorbanan manusia. Coba kita pikir pengorbanan Tuhan. Aneh sekali ya, kalau kita bicara kasih Tuhan yang penuh pengorbanan, ketika kita tahu Yesus lahir bagi kita, menderita bagi kita, mati bagi kita, kok rasanya beban hati ringan ya. Kalau orang lain mati bagi kita, hidup berat sekali. Aduh, saya gak enak sama keluarganya ya. Saya gak enak nih setiap kali makan kebanyakan. Loh, saya dikasih hidup kok makannya seperti ini ya. Kan saya hidup karena orang lain mati buat saya. Tapi kita gak punya beban demikian ketika kita mikir pengorbanan Tuhan Yesus. Di situ bedanya saudara sekalian. Pengorbanan Tuhan betul-betul mengangkat beban dan hutang kita. Pengorbanan manusia menambahkan hutang kepada kita. Kita hutang sama orang loh saudara sekalian. Kalau orang berkorban bagi kita, seperti wanita tadi mati buat menyelamatkan bayi tadi ya. Anak itu hidup seumur hidup membawa beban hutang. Gak bisa hilang. Ketemu keluarga wanita itu pasti dia sungkan sekali. Sungkan sekali. Ada perasaan gak enak. Tapi kita gak punya perasaan begitu sama Tuhan. Luar biasa. Itu namanya betul-betul sacrifice Tuhan membebaskan kita. Betul-betul kasih tanpa syarat. Kita gak berasa hutang budi sama Tuhan. Kita ingin membalas cinta kasih Tuhan. Kita ingin melayani Tuhan. Tapi bukan dari beban. Tapi dari sukacita saudara sekalian. Itu spiritnya Natal. Berbeda dengan pengorbanan manusia kepada kita. Pengorbanan Tuhan itu betul-betul melunasi hutang kita. Maka saudara sekalian, disinilah ya bedanya spirit kita ketika kita mengerti kasih Tuhan yang penuh pengorbanan. Bisa ada yang namanya new beginning ya, permulaan yang baru. Gak ada beban. Kalau dengan manusia, waduh kita sungkan. Dan sungkan itu dibawa sampai ke kubur. Gak bisa ada, tidak bisa ada new beginning sama manusia. Ya kan, kalau kita ini adalah murid dari guru A, seumur hidup guru kita loh. Apapun yang terjadi dia guru kita. Mau kita sudah lulus, gelarnya lebih tinggi dari guru kita, dia tetap guru kita. Gak pernah bisa kamu keluar dari status kamu sebagai murid dia. Atau mantan murid dia. Gak ada new beginning, emang udah begitu, fix sampai selamanya. Tapi sama Tuhan bisa ada new beginning, itu kan luar biasa. Betul-betul kita bisa mulai melayani di mana saja, apa saja, dengan sukacita, mengikuti panggilan Tuhan, tanpa harus bawa beban ini itu. Itu bedanya pengorbanan Tuhan. Saudara sekalian, tahun ini mungkin rumah tangga kita sedang melewati gejolak dan krisis. Tetapi bisa ada new beginning ya melalui kasih pengorbanan Tuhan. Mungkin karir pekerjaan kita juga dalam posisi yang kurang baik. Tapi bisa ada new beginning melalui kasih dan pengorbanan Kristus.
Mungkin kita sedang tidak bersemangat dalam pelayanan, bisa ada new beginning, saudara sekalian. Gak perlu bawa beban yang lama. Dengan manusia kita itu sungkan, ya. Apalagi kita orang timur ya, banyak adatnya. Maksudnya bukan adat saudara sekalian, tradisi begitu ya. Kita banyak sekali seperti itu dan kita merasa waduh banyak sekali batasan. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Itulah pengorbanan Tuhan yang luar biasa, membebaskan kita. Menciptakan kesempatan yang baru bagi kita, ditebus dari segala kegagalan dan kelemahan kita dan masa lalu kita. Dan Yesus membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang utuh ya di mata Tuhan. Saudara sekalian, itu yang pertama, kasih itu rela berkorban. Yang kedua kita belajar di sini, kasih adalah kehadiran. Dalam ayat 23 ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara sekalian, untuk Tuhan beserta kita, dia harus membatasi, menyempitkan dirinya. Saudara masih ingat peristiwa tahun 2018, ada satu tim sepak bola remaja di Thailand terjebak di gua. Mereka masuk ke gua, tiba-tiba hujan datang, badai datang, tergenang air semuanya, gak bisa keluar. Karena melewati suatu tempat yang ya gua, saudara sekalian ya, berisi air sekarang semuanya. Jadi mesti tahan napas selama berapa jauh begitu ya. Dan anak-anak tuh pasti gak bisa. Maka untuk membebaskan mereka dan makin kritis karena oksigen tuh makin kurang, jumlah orangnya banyak, guanya sempit. Maka dikirim saudara sekalian, dikirim penyelam-penyelam angkatan laut. Sampai ada yang meninggal loh penyelamnya. Penyelam profesional ya, membawa tabung oksigen. Dan bahayanya apa? Itu tempat sangat sempit sehingga kan kita tahu kalau penyelam itu kan oksigennya di belakang. Itu masih dicopot. Oksigen jalan dulu baru orangnya, atau orangnya dulu baru oksigennya. Nggak bisa berdua masuk begitu, saking sempitnya. Saudara, ketika sudah sampai di dalam, puji Tuhan, tapi belum selesai. Keluarnya lebih bahaya karena anak-anak remaja itu nggak pernah berenang. Suruh pakai oksigen gimana napasnya, dan nggak ada tempat untuk keluar kepala segini napas karena itu di gua dalam sekali. Bahwa semua mereka bisa keluar itu dengan pengorbanan satu orang yang meninggal, itu luar biasa. Saudara, buat manusia, profesional diver menyempitkan diri untuk menolong remaja lewat gua yang sempit, itu mengancam menghadapi maut ya, mengancam nyawa saudara sekalian. Bayangkan Allah yang luar biasa besar itu harus lahir dalam bayi. Waktu Yesus ngomong soal kelahiran kembali, Nikodemus nggak ngerti. Dia bilang, masa saya sudah setua ini masuk kembali ke rahim ibu? Dia aja manusia menganggap ajaran Yesus yang dia salah ngerti itu nggak masuk akal. Masa saya sudah tua gini masuk kembali ke rahim ibu jadi janin? Loh, kalau kamu pun orang dewasa, Nikodemus, orang tua, mikir begitu pun nggak bisa. Bagaimana Allah yang Maha Kuasa jadi bayi? Itu Yesus bilang Nikodemus adalah profesor Israel loh. Kamu pengajar Israel, profesor Israel, nggak ngerti doktrin ini. Saudara sekalian, bayangkan betapa luar biasanya Allah yang Maha Besar mau menyempitkan dirinya untuk bisa bersama dengan kita. Tidak usah jauh-jauh, kita kalau adakan pesta begitu ya, pilih tempat di antara teman-teman begitu kan, kita pasti pilih yang rumahnya paling memadai. Yang masuk 20 orang lega. Kalau yang masuk 10 orang pas-pasan, masuk 20 itu nggak bisa bergerak, kalau makan hanya berdiri saudara sekalian ya. Dan nggak bisa mesti ngantri ngambilnya. Bahkan untuk bergerak mengambil minum pun mesti ngantri. Kita mengatakan jangan di situ deh. Kita sangat sempit geraknya, nanti barang-barang berharga pecah begitu kan. Kita menghindari tempat sempit. Kita memilih tempat yang luas. Bagaimana Allah bisa memilih lahir menjadi seorang bayi saudara sekalian. Ini luar biasanya. Dan yang luar biasa apa saudara sekalian? Bahwa Tuhan melakukannya bukan cuma untuk menyelamatkan kita, tetapi bahwa dia senang tinggal bersama kita. Itu yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, Yohanes 1:14 mengatakan firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus itu bukan juru selamat yang come and go. Ya, drive thru, saudara, drive thru tahu ya? Lewat begitu ya, bayar, jalan. Yesus bukan begitu. Dia datang and stay. Dia tinggal. Saudara, kita kalau tolong orang lain kan tidak harus dekat dengan orang itu. Contohnya kita kasih uang ke pengemis. Masa kita mesti jadi teman baik dia? Kita seorang dokter menolong pasien. Apa kita mesti jadi best friend sama pasien? Kan gak tentu juga. Kita seorang konselor dengan klien. Apa harus jadi best friend?
Kita jadi helper, penolong orang, nggak mesti jadi best friend. Kita menolong orang lain nggak mesti dekat dengan orang. Ketika seorang guru menolong muridnya sampai berhasil studi, apakah mereka bisa hubungannya pertemanan? Mulai sekarang gak usah anggap saya guru, anggap saya teman saja. Kan gak bisa. Bapak atau ibu tetaplah guru saya. Justru karena bapak atau ibu inilah saya jadi berhasil. Selamanya you are my teacher, never my friend. Ya memang juga friend, tetapi tidak dalam pengertian dekat sekali, betul saudara sekalian? Menolong atau berkorban itu one thing, satu hal. Kedekatan itu hal lain. Gak semua orang yang kita tolong dan nolong kita bisa dekat. Nah, kasih Tuhan kepada kita gak cuma pengorbanan, sacrifice, tapi juga Immanuel, Allah beserta kita secara permanen. Makanya Yesus 100% Allah, 100% manusia, menempel selamanya. Perhatikan permanen saudara sekalian. Namanya Immanuel, God with us. Itu permanen dalam pribadi Yesus. Kok bisa Tuhan mau dekat dengan manusia secara permanen? Harusnya Tuhan come and go. Datang, selamatkan. Udah jangan dekat-dekat dengan yang diselamatkan. Sebab ada sifatnya sendiri. Saudara, kalau kita jujur melihat kepada diri kita ya, manusia, siapa sih yang tahan dekat sama kita? Ya, siapa yang tahan dekat sama kita? Ya, setiap manusia yang terbatas pun belum tentu tahan dekat dengan kita. Kita pun belum tentu tahan dekat sama orang lain atau keluarga kita. Kenapa? Karena setiap manusia ada durinya. Makin dekat, makin ketusuk, makin terluka. Ada seorang berkata begini, kelompok manusia ini bisa diumpamakan seperti sekelompok landak. Kalau kejauhan, kedinginan, maka mereka mendekat satu sama lain. Begitu mendekat, ketusuk, maka menjauh lagi saudara sekalian. Jadi bayangkan ya, kita itu semua manusia ada durinya. Kalau kita terlalu dekat dengan orang lain, kita bisa terluka. Kalau orang lain terlalu dekat dengan kita, mereka bisa terluka. Saudara, kalau nggak percaya boleh tanya jujur kepada orang yang paling dekat dengan kita. Sebenarnya, sejujur-jujurnya, kamu senang nggak sih dekat sama saya? Kira-kira jawabannya apa saudara sekalian? Coba tanya kepada pasangan ya. Sejujur-jujurnya, kamu tuh senang nggak dekat sama saya? Pasti apa ngomongnya? No comment. Saya ngomong senang, bohong. Saya ngomong gak senang, udah menikah, gak boleh melanggar firman Tuhan. Jadi kamu sama saya senang gak sedekat sebenarnya? No comment. Ya. Atau ada yang jawab begini, senang sih kalau pas kamu itu waras. Kalau lagi keluar sisi gelapmu, waduh, saya mendingan jauh-jauh. Atau jawabannya kedua. Yang ketiga, apa saudara sekalian? What choice do I have? Mau apa lagi? Kita sudah nikah puluhan tahun, gak usah tanya ginian lagi lah. Itu gak usah ikut-ikut tanya dia di khotbah tadi itu. Kamu senang dekat sama aku, nanti bisa malah menciptakan masalah di antara kita. Don't ask, don't tell. Kan begitu saudara sekalian ya. Jangan tanya, jangan komentar. Tapi jujur saudara sekalian ya, kita kan semua ada durinya. Siapa gak ketusuk dekat sekali sama kita? Sebab itu manusia pada akhirnya banyak yang kesepian. Nobody can be close to them. Mereka punya duri. Mereka seperti mawar. Cantik begitu ya. Bagus ya. Begitu dipegang berdarah orang, saudara sekalian. Tetapi Tuhan mau dekat dengan kita permanen. Itu kehadiran Tuhan permanen mau dekat dengan kita. Saudara, Tuhan berkata kepada Musa begini. Setelah ini umatku ini menyembah lembu emas, aku tidak akan lagi mau dekat sama mereka. Aku akan mengutus malaikatku supaya mereka bisa mengalahkan musuh dan punya segala kebutuhan mereka, dapat tanah perjanjian, tapi aku sendiri jangan dekat dengan mereka. Karena kalau aku dekat dengan mereka, aku lihat tingkah laku mereka, aku pasti hukum mereka. Saudara, Musa berkata apa? Tuhan, kalau Tuhan tidak mau hadir bersama kami, jangan suruh kami pergi dari sini. Sebab apa bedanya kami sama bangsa lain? Bangsa lain juga gak punya Tuhan, kami juga gak punya Tuhan. Bangsa lain punya tanah, kami dapat tanah. Bedanya apa? Yang membedakan kami dengan bangsa lain kan kami punya Engkau, Allah yang mau dekat dengan umatnya. Allah mana seperti Allah kami yang mau dekat dengan kami? Gak ada orang tahan sama manusia. Di dalam mitos dewa-dewa bangsa-bangsa lain, gak ada dewa-dewi mau dekat sama umatnya. Marah iya,
Memberikan malapetaka iya. Ya, menteror iya. Nggak ada dewa-dewi mau dekat sama orang. Jadi manusia dalam kisah-kisah mitos itu pun tahu ada natur gelap dalam diri manusia yang siapapun gak bisa dekat. Karena luka kalau dekat, saudara sekalian. Tetapi Tuhan kita mau dekat dengan kita. Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah beserta kita, saudara sekalian. Permanently mau dekat dengan kita, itu luar biasa. Dan Tuhan rela menderita perlakuan dan luka demikian dari kita supaya dia bisa terus bersama kita. Itu pertanyaan misterius, kok Tuhan senang sama kita sih? Saudara sekalian, kalau manusia tidak senang sama kita kan banyak caranya kan. Banyak sekali caranya. Tapi Tuhan kenapa terus mencari kita, terus menyapa kita, terus menolong kita? Kenapa demikian ya? Kenapa Tuhan suka sama kita? Nggak ada yang baik dalam diri kita sebenarnya. Ini adalah kasih. Penjelasannya cuma satu. Tuhan mengasihi kita. Karena dia tahu dia hanya bisa menyelamatkan kita dari dekat. Dia betul-betul bisa menyelamatkan kita, mengubah kita dari dekat. Saudara sekalian, itu sebabnya Tuhan hadir sangat dekat dengan kita. Dan itu sebabnya kita harus menghargai. Treasure this ya. Betul-betul karena kedekatan dengan Tuhan yang bisa sekali kita abaikan. Karena kalau dekat itu dianggap biasa, biasa itu dianggap dibuang. Nggak ada harganya, begitu kan? Tapi justru yang biasa itu sangat luar biasa. Dia sangat dekat bahwa Tuhan mau dekat dengan kita lebih daripada orang. Sebab itu ada orang dalam stres, dalam depresinya berdoa seperti ini. Tuhan, semua orang benci aku. Semua orang gak ada yang mau dekat sama aku. Cuma Tuhan yang ngerti saya. Kan luar biasa saudara sekalian ya. Kalau Tuhan itu seperti manusia, Tuhan jawab gini, saya juga sebenarnya gak senang sama kamu sih. Tapi gak Tuhan menerima, gak ada yang ditolak saudara sekalian ya. Itu luar biasa, Immanuel. Dan dia bukan hanya beserta kita pada momen-momen tertentu. Ada orang yang kita senang ketemu kalau momen pesta. Kalau ketemu dia pesta aja. Ketawa-tawa senang begitu kan. Di luar itu jangan dekat-dekat sama dia. Habis deh pokoknya ya. Bisa rugi kita. Saudara sekalian, ada orang seperti itu. Tapi Tuhan beserta kita all times, at all times. Sebab itu indah sekali Injil Matius ya. Di awal di sini sebelum Yesus lahir sudah diberikan namanya Immanuel. Di akhirnya ayat penghujung Yesus berkata apa? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Immanuel adalah pembuka Injil Matius dan penutup Injil Matius. Allah yang Maha Kudus suka dekat dengan manusia berdosa. Dan tidak mau meninggalkan mereka. Itu luar biasa. Kasih Tuhan. Saudara, kasih itu adalah kehadiran, presence. Sama seperti orang tua yang sibuk bekerja, ketika dia mengasihi anaknya, dia yakin. Gak cuma saya sibuk bekerja cari uang buat kirim dia ke sekolah yang bagus, saya hadir memberikan waktu buat anak saya. Temenin dia belanja, temenin dia jalan-jalan, ngobrol dengan dia, ngopi dengan dia. Itu love is presence. Gak cuma hadiah, presence, kehadiran. Kasih itu kehadiran. Suami yang mengasihi istri gak cuma kasih uang belanja setiap bulan, dia hadir berikan waktunya. Demikian pula istri kepada suami, demikian pula anak kepada orang tua dan sebaliknya. Saudara, marilah kita menyadari kasih dan kehadiran Tuhan ya dalam hal-hal yang sangat dekat dan biasa dalam hidup kita sehari-hari yang kita anggap tuh udah biasa dan membosankan. Bahkan di tempat kerja, di jalanan dan di mana saja kita boleh merasakan Allah mau dekat dengan kita, tinggal bersama kita, selalu dengarkan doa kita, selalu memanggil kita, selalu mengingatkan kita, selalu menyatakan kasihnya kepada kita. Luar biasa ini treasure of love ya. Ini harta kasih yang dimanapun orang manusia gak ada yang kasih gini ke kita ya. Saudara, yang ketiga kita melihat kasih itu setia. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Artinya apa? Kelahiran Yesus adalah bukti kasih setia Tuhan yang ingat kepada janjinya yang diberikan melalui Nabi Yesaya. Karena ayat 23 mengatakan sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Itu dari Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Nabi Yesayanya sudah mati. Orang-orang selanjutnya lupa. Saudara, kalau orang tua disuruh janji sama anak begitu ya. Pak, Ma, janji ya. Minggu ini belanja hadiah Natal buat saya. Oke. Anaknya nggak nagih, saudara sekalian. Saya mau nanya nih ya, anaknya lupa karena main sama temen dan sebagainya. Sebagai bapak ibu, saudara mau ingatkan dia nggak? Banyak suami istri kayak gini loh, biarin aja. Dia nggak ngomong good news, artinya dia nggak ngajak kita. Betul saudara sekalian ya, kalau orang lupa jangan diingatin dong.
Banyak seperti itu. Tapi Tuhan, meskipun manusia lupa, Tuhan ingatkan. Saya sudah pernah janji. Artinya kesetiaan Tuhan tidak tergantung memori kita. Memori kita tambah usia, tambah lupa saudara sekalian. Baru ketemu orang, besok ketemu lagi namanya pun lupa kita. Wajahnya lupa. Saya sih lupa namanya, tapi kalau wajah saya nggak pernah lupa. Begitu ya. Ada yang terbalik. Saya nama ingat semua, tapi nggak tahu wajahnya mana. Maria, Yusuf, ya mana orangnya? Saudara, saya nggak bisa bayangkan. Kalau ingat wajah, lupa nama, saya sering dengar. Tapi kalau saya ingat namanya, tapi lupa wajahnya mana. Kita kan gampang lupa ya. Kita gampang lupa ya, sampai sering kali tagihan kartu kredit datang, masa saya utang segini? Kapan saya beli? Wah, waktu belanja saudara sekalian ya, nggak ingat, begitu tagihan datang baru ingat. Saudara, kasih Tuhan bukanlah kasih yang occasional ya, kasih yang setia, kasih yang nggak perlu kita ingatkan dia. Kita hanya perlu ingatkan diri tentang janji Tuhan. Nggak perlu ingatkan Tuhan. Tapi yang luar biasanya, Tuhan punya mekanisme mengingatkan dirinya. Kalau dia bisa lupa, dan itu nggak mungkin dia lupa. Saudara tahu pelangi, dari zaman Nuh itu pelangi, itu buat siapa? Tuhan bilang, pelangi itu buat ingatkan saya, kata Tuhan. Biar saya jangan pernah hukum bumi dengan air bah. Mengagumkan Tuhan kita. Nggak bisa lupa, maha tahu, masih ada reminder. Ada orang diingatkan marah loh. Kamu pelayanan yang minggu ini ya, gak usah ingat-ingatan saya memori masih fresh katanya. Loh, ingatkan kan kewajiban, bukannya memori fresh atau gak fresh saudara sekalian. Tapi Tuhan yang gak bisa lupa membuat sistem untuk remind himself dengan pelangi. Manusia kita harus rendah hati dan mau diingatkan. Karena mengingatkan diri dan diingatkan orang itu kesetiaan Tuhan. Supaya kita gak melenceng saudara sekalian. Itu luar biasa ya. Dan Tuhan rela berkorban. Dan kasih Tuhan itu setia berarti apa saudara sekalian? Dia tidak pernah menyerah atau angkat tangan mengasihi kita. Nggak pernah lelah mengasihi kita. Jujur kita sebagai manusia, kita mengasihi siapapun bisa lelah. Kita bisa merasa percuma juga ya. Saya do the best, responnya gitu aja. Langsung kita give up. Buat apa? Saudara sekalian, ada orang tua lihat anaknya sudah gak nurut dia begitu remaja ya. Begitu remaja, waduh sekarang pergi gak bilang. Di text message ya, WA gak bales. Buat apa? Dari kecil capek-capek saya masakin. Ya saya cariin uang, saya berikan sekolah yang terbaik. Buat apa? Gak usah begitu saudara sekalian. Ada orang tua yang begini. Aduh anak saya sudah capek-capekin sekolahin ke luar negeri. Aduh susah ekonomi. Kita paksain suami istri kerja, dagang dan sebagainya. Bisa ya ke luar negeri. Apa saudara sekalian, saya kira menginginkan dia misalnya narkoba, bukan. Dia nikah sama hamba Tuhan. Salahnya apa saudara sekalian? Ibu kenapa merasa sia-sia kasih dia menikah sama hamba Tuhan? Kalau untuk nikah sama hamba Tuhan mah gak usah gitu banyak saya keluar uang. Wah saudara sekalian ya, saya pikir-pikir lelah dia. Lelah dia saudara sekalian ya. Kalau tahu begini, saya gak usah capek-capek kirim dia ke luar negeri. Cuma nikah sama hamba Tuhan jadi ibu pendeta begitu kan. Ibu ini pikir, ibu kan tahu saya pendeta, kok ngomongnya kayak begini ya. Tapi berarti saya orang yang bisa dipercaya. Dia ngomong kayak gini, dia tahu saya gak akan marah saudara sekalian ya. Pendeta kan gak boleh marah toh. Jadi saudara sekalian, saya lucu aja mendengar dia jujur berkata seperti itu saudara sekalian. Jadi manusia itu bisa lelah. Bisa merasa pengorbanannya sia-sia dan buat apa saya mesti terus kirimkan kamu seperti ini uang. Buat apa saya mesti mengasihi engkau terus. What's the point? Hasilnya gak ada kok. Toh keputusan kamu pada akhirnya menikah dengan siapa yang kamu suka. Tetapi Tuhan, saudara kita sebagai orang tua, sebagai apapun juga, kita jangan lelah mengasihi. Karena Tuhan tidak pernah lelah mengasihi kita. Yang sering kali membuat kita itu menyerah mengasihi itu kenapa saudara sekalian? Karena kita tuh gak ngerti ya. Kenapa ya saya udah sediakan semuanya, sudah rawat dengan the best. Kok begitu responnya? I don't understand. Karena itu saya mau give up. Saya gak mau lagi mengasihi dia. Nah, itulah kasih manusia. Kita ada limitnya. Pada satu titik kita melihat tidak ada respon yang baik, kita berhenti. Dan banyak orang juga berhenti ikut Tuhan karena dia gak ngerti ya. I don't understand. Saya gak ngerti. Kenapa Tuhan yang maha kuasa, maha baik membiarkan begitu banyak penderitaan di dalam dunia ini. I don't understand. Apa poinnya ikut Tuhan? Saudara, banyak orang karena tidak mengerti berhenti mengasihi. Banyak orang karena tidak mengerti berhenti ikut Tuhan. Tetapi Tuhan
Maha tahu, dia sungguh mengerti kondisi kita dan dia tetap mengasihi kita. Luar biasa ya. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kasih Tuhan itu kasih yang setia, saudara sekalian. Dia ingat janjinya dan dia tahu siapa kita, dia mengerti dan dia peduli kenapa kita seperti ini. Karena itu dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Saudara, kalau kita lupakan nama Yesus, sebentar kita coret, sebentar kita tutupin ya. Kita anggap saja ada satu anak dengan ciri-ciri begini yang kita nggak tahu namanya siapa. Lahir dari ibu yang masih muda, waktu itu mengandungnya belum menikah, berarti mengandung di luar nikah. Oke ya, catat ini yang pertama. Yang kedua, ayahnya meninggal waktu dia muda. Kemudian ketiga, keluarganya miskin dan beban ekonominya berat. Kita jangan sebut nama Yesus dulu. Kita tutupin nama Yesus dulu. Menurut saudara, ini termasuk profil apa? Ini termasuk profil apa di masyarakat? Menurut seorang teolog yang meneliti sosiologi, ini termasuk adalah 70% penghuni penjara seperti ini. 70% penghuni penjara di Amerika seperti ini. Lahir, ibu mengandung di luar nikah. Ayah sudah nggak ada waktu dia masih muda, ya. Masih masa-masa remaja, masa kecil begitu ya. Masa remaja udah nggak ada. Keluarganya juga beban ekonomi sangat berat, sangat miskin, banyak anak. Itulah Yesus. Itulah Yesus, saudara sekalian. Jadi kalau orang berkata Tuhan gak pernah merasakan yang paling kelam, profil Tuhan Yesus sama dengan 70% narapidana. Jangan bilang Tuhan gak ngerti. Tuhan ngerti semua pergumulan kita. Tuhan ngerti semua pencobaan dan ujian kita alami. Tuhan mengerti segala sisi gelap kita, saudara sekalian. Dan dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Saudara, seorang Kristen dari Belanda, Corrie ten Boom, punya perkataan, there is no pit so deep that God's love is not deeper still. Tidak ada lubang yang begitu gelap, yang begitu dalam, di mana kasih Tuhan tidak lebih dalam. Segelap-gelapnya situasi kita, kasih Tuhan bersinar dalam tempat yang paling gelap itu. Saudara, keluarga Corrie ten Boom ini banyak dibunuh oleh Hitler. Perjalanan hidupnya menjadi kesaksian bagaimana kasih setia Allah menerangi kegelapan, bahkan kegelapan maut sekalipun. Saudara, apa yang bisa kita simpulkan ya? Treasure of love, kasih Allah. Saudara, yang pertama, kasih itu rela berkorban. Ingat kenapa disebut pengorbanan? Karena Yesus melakukan yang kita gak bisa lakukan. Kita gak bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu sebabnya namanya Yesus. Dan kasih Allah itu mau hadir, mau dekat dengan kita secara permanen. Firman itu menjelma jadi manusia dan diam di antara kita. Gak kemana-mana Tuhan. Dialah Allah sejati, manusia sejati, Immanuel, Allah beserta kita. Dan kasih Tuhan adalah kasih yang setia. Tuhan mengerti segala pergumulan kita sampai ke dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun. Dan dia tetap mengasihi kita. Karena itu saudara sekalian, kita bisa punya new beginning. Karena kasih Tuhan, kita bisa start fresh. Kita bisa mulai lagi yang baru. Berapapun sudah kesalahan yang kita lakukan, keterpurukan kita, permasalahan kita, pergumulan kita, judgment dari orang lain dan lingkungan, kita tetap bisa mulai new beginning, punya new opportunity, kesempatan yang baru di dalam Tuhan. Menghargai kasih Tuhan, the treasure of love yang Tuhan berikan anaknya sendiri, Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam doa.